suara daripada akar rumput kita ternyata menginginkan kembali our former governor kita, Mr. Anies Rashid Baswedan, to come back to Jakarta. Dan bagi kami Nasdem Jakarta, he is still the best. Dan tugas dia juga belum selesai, karena beliau masih 1 periode. Konstitusi membuka kepada Pak Anies untuk call of duty, kembali ke Jakarta, menyelesaikan yang mungkin belum selesai dengan sebanyak hal-hal item-item masalah yang tadi mungkin kita bahas di awal. Jadi bagi saya dan bagi kami Nasdem Jakarta, kita akan serius kembali mengusung Bapak Anies Baswedan. Pernah komunikasi langsung dengan Pak Anies dan jawaban Iya pasti ya, saya itu komunikasi intens dengan beliau. Saya memaksa beliau untuk Pak comeback Pak. Dia sudah mulai ada gestur ingin menjawab. Nah ini kan udah sinyal-sinyal kan. Nah kita tangkap sinyal itu sebagai sinyal positif. Halo, Assalamualaikum Sobat Warta Kota. Jumpa lagi dalam program wawancara khusus. Kali ini saya akan mewawancarai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem. Bukan Nasdem ya, ini ingat nih, saya tegesin nih. Nasional Demokrat DKI Jakarta, Mas Widi Andrino. Wibi Andrino. Saya panggil Mas atau panggil Adun nih? Adun tuh apa? Kakak. Oh Aceh ya. Selamat datang Bang Wibi. Panggilannya Wibi aja ya. Iya. Bang Wibi Andrino. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak hal tentu seputar Jakarta, karena beliau juga anggota DPRD DKI yang pada pemilu 2024 kemarin kembali terpilih untuk periode 2024-2029. Dan kita tanya apakah beliau juga nanti akan menjadi pimpinan DPRD DKI untuk periode mendatang. Nanti kita akan kupas dalam obrolan dalam wawancara khusus kali ini. Bang Wibi, selamat datang di redaksi Warta Kota. Terima kasih. Salaman dulu dong. Salaman dulu ya. Sah ya masuk Nasdem. Sah. Selamat menjadi kader Nasdem. Nasdem ini kan ada lonjakan kursi yang luar biasa di DKI ya. Kalau kita lihat periode 10 tahun lalu ya, 5 tahun sebelumnya 5, kemudian 7, dan 2024 ini naik menjadi 11. Nah, Bang Wibi sebagai generasi muda yang sekarang kebetulan diberikan amanah memimpin Partai Nasdem DKI Jakarta, melihat angka peningkatan jumlah kursi yang 3 pemilu secara berturut-turut ini terjadi di Partai Nasdem sebagai sebuah fenomena apa nih? Ya, tentu kami dari Partai Nasdem mensyukuri ya, Mas Pro ya, bahwa lonjakan kursi ini merupakan amanah besar buat kami di Nasdem Jakarta, bahwa ke depan banyak hal-hal yang harus kita kerjakan di Jakarta. Dan kepercayaan itu tidak mudah untuk bisa diemban, dan harus dibuktikan kepada masyarakat itu kembali. Tetapi konteks daripada kenaikan kursi memang kita nggak bisa abai bahwa konsolidasi struktur itu sangat amat diutamakan. Bahwa Partai Nasdem bertumbuh dari 5 kursi menjadi 7 kursi, menjadi 11 kursi, itu kan peningkatan dari periode ke periode. Dan kita juga nggak bisa abai bahwa juga pilihan-pilihan politik yang digagas oleh sang maestro Bapak Surya Paloh juga itu berimplikasi terhadap Nasdem di Jakarta. Mulai kita 2014 mendukung Pak Jokowi pada saat itu juga Partai Nasdem mudah dikenal oleh masyarakat ketika kita memilih Jokowi. Dan di 2019 juga seperti itu. Dan pada pemilu yang kemarin di 2024, Partai Nasdem mendukung ya former Governor of Jakarta. Siapa yang tidak tahu Bapak Anies Baswedan di Jakarta? Tentunya efek ekor jas itu dirasakan oleh Partai Nasdem di Jakarta. Peningkatan itu naik, dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan kursi di pimpinan DPRD besok. Apakah itu karena efek ekor jas semata dan manuver ketua umum tanpa kontribusi yang signifikan dari teman-teman kader, atau bagaimana nih peningkatan jumlah kursi ya pasti ini? Itu kan variabelnya besar ya. Pasti ada caleg di situ, masing-masing caleg itu kan punya basisnya sendiri. Bisa dikatakan misalnya saya di Jakarta Selatan, di wilayah saya juga pasti juga ada sumbangsi, dan juga teman-teman lain yang terpilih hari ini. Dan tentu juga kerja-kerja daripada struktural partai, karena Partai Nasdem itu adalah partai kader. Kita punya struktur sampai dengan tingkat bawah, dan hari ini terus bertumbuh, dan bagaimana sekarang the next step adalah
memantik untuk generasi selanjutnya untuk bisa join force dengan Partai Nasdem, itu adalah generasi muda. Apa yang dilakukan secara konkret oleh kader-kader partai, terutama yang langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga bisa berkontribusi positif terhadap perolehan suara? Kerja politik, Mas. Ya nggak mungkin lah tanpa ada kerja politik masyarakat tahu tentang Nasdem ya. Kita lihat, kita punya 7 kursi di DPR. Ini tidak besar, tidak mewah, tapi kita harus berisik. Nah, yang dikerjakan oleh teman-teman 7 orang ini saya rasa cukup dirasa dan diketahui bahwa Nasdem punya khasnya sendiri di DPRD. Kerja politik itu termasuk omon-omon atau langsung kerja konkret ke grassroots atau apa tuh? Ya tentu kalau misalnya bicara tentang eksekusi itu kan ranahnya eksekutif. Legislatif bagaimana mengawasi kerja dari eksekutif. Kalau eksekutifnya banyak salah dan banyak masalah, kerja legislatif pasti akan lebih banyak. Nah, dalam periode kemarin di 2019 sampai 2024 ini, kita merasa di akhir-akhir masa menjelang pemilu itu banyak hal-hal yang luar biasa terjadi. Dan ini disuarakan oleh Partai Nasdem. Mulai dari pertama, yang paling ramai dibicarakan oleh masyarakat Jakarta kemarin tentang masalah kartu Jakarta Lansia dikurangi posisinya. Dari 600.000 menjadi 300.000. Belum lagi permasalahan PPDB. Belum lagi permasalahan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang sempat ramai viral di mana-mana anak sekolah. Dan sekarang malah lebih ramai lagi tentang UKT yang naik. Ya kan? Belum lagi masalah konflik sosial yang terjadi di masyarakat Kampung Bayam dan isu-isu sosial lain yang terjadi di Jakarta. Dan ini yang harus terus kita dengungkan dan disampaikan pada masyarakat. Kritik-kritik kita pada eksekutif sebagai fungsi pengawasan kita. Bang Wibi, dengan 11 kursi artinya masuk 5 besar ya? Ya. Sesuai undang-undang kan partai yang meraih suara terbanyak dia akan menjadi ketua dewan, kemudian berikutnya ya tentu akan menjadi pimpinan dewan ya, wakil ketua dewan, dan ada kemungkinan kan Partai Nasdem udah pasti masuk di unsur pimpinan dewan. Kira-kira siapa yang akan sebagai pimpinan partai, siapa yang akan kemungkinan ditempatkan menjadi pimpinan dewan? Jakarta ini khusus, Mas. Ini seleranya langsung Pak Surya. Pak Surya menempatkan saya menjadi ketua DPW Partai Nasdem di Jakarta juga pasti berdasarkan berbagai pertimbangan. Dan untuk menjadi unsur pimpinan besok juga itu akan langsung dalam teropongnya Pak Surya. Siapa yang deserve, siapa yang layak, mempunyai kapabilitas sebagai unsur pimpinan di DPRD. Kita masih menunggu karena proses verbalnya ini sedang berjalan. Biasanya itu kan yang menjadi pimpinan dewan itu pimpinan partai di wilayah tersebut, kan nggak mungkin juga biasanya orang dari DPP yang turun kalau dia tidak mengakar dan bukan anggota DPRD DKI kan. Masalah pimpinan ini masalah strategi politik. Ini nggak ada kaitannya dengan dia misalnya mengakar atau apa. Berbeda, anggota DPRD punya fungsinya untuk mengurus konstituennya. Tetapi ketika berbicara dalam konteks pimpinan, ini pasti langkah-langkah strategi. Orang ini harus memang yang mempunyai komunikasi yang erat dengan DPP sehingga seirama apa yang diingini oleh DPP dilaksanakan oleh teman-teman di tingkat provinsi, terutama di sektor pimpinan di DPRD. Dalam pandangan Bang Wibi sebagai pimpinan Partai Nasdem di Jakarta, dari 11 calon anggota DPRD DKI karena nunggu pelantikan nanti bulan Agustus ya. Siapa yang bisa menjawab kriteria tadi? Semua punya kapasitasnya, semua punya kredit plus minusnya. Dan itu akan dilihat langsung oleh pimpinan kita di pusat. Tetapi kalau kita mengusulkan pasti ada beberapa nama yang baik. Terutama yang hari ini misalnya incumbent yang terpilih kembali. Kita ada 4, ada saya sendiri di situ, ada Kakak Nova Palo di situ, ada Haji Muhammad Idris, sang putra Pulau Seribu yang pertama kali anggota Pulau Seribu yang pertama menjadi anggota dewan. Kita juga punya Jupiter yang menjadi suara terbanyak Partai Nasdem di DKI. Jadi dari 4 incumbent itu punya. Dan kita juga punya ada nama Ongen Sangaji, teman kita dari Partai Hanura dulu sempat akhirnya pindah ke Nasdem dan terpilih. Ada juga Kakak Riano Ahmad yang dari PAN juga pindah, itu kan juga incumbent juga. Nah, belum juga ada anggota-anggota dewan baru yang menurut saya punya kapasitas. Jadi dari 11 ini punya warnanya masing-masing. Tinggal seleranya Pak Surya ini hari ini Nasdem di Jakarta ini mau main musik apa nih? Kan kita berorkestra ini. Mau hardcore, slow pop, atau mau dangdut juga bisa. Nah, kalau dalam pandangan Bang Wibi itu isu Jakarta ke depan yang perlu
dikontrol dan dipush, kemudian mendapat prioritas perhatian itu seputar apa kira-kira? Gini, Mbak. Kalau bicara permasalahan Jakarta, yang paling menjadi perhatian pribadi saya adalah masalah kependudukan. Kependudukan. Hari ini Jakarta ini melting pot. Oke. Jadi kalau ketika masalah kependudukan ini tidak bisa terurai dengan baik dengan daerah-daerah penyangga, Jakarta selalu jadi kubangan di mana semua permasalahan, masalah sosial, kesehatan, pendidikan dan lain-lain masalahnya akan di Jakarta. Nah, memang desain yang dilakukan oleh pemerintah pusat lewat undang-undang DKJ tentang adanya aglomerasi ini menarik sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks pemerataan masalah kependudukan. Ketika kita membangun suatu moda transportasi yang terintegral dari luar sehingga orang kerja di Jakarta agak mudah, kemacetan terurai, orang stresnya hilang, polusi juga akan menurun dan lain-lain. Nah, ini yang harus dilihat baik dari segi daripada pendudukan. Dari sektor ekonomi juga menjadi perhatian. Makanya concern kita adalah bagaimana meningkatkan, menumbuhkan keberpihakan ekonomi dalam masyarakat rentan, perempuan, lansia, dan jangan sampai dari lansia itu juga diabaikan karena mereka juga bisa produktif, juga masalah kekerasan dari rumah tangga yang juga perhatikan karena rumah dari permasalahan bisa terjadi kalau ketika rumah tangga tidak harmonis. Bagaimana tumbuh kembang anak itu juga kita perhatikan. Jadi banyak hal yang menjadi perhatian serius Nasdem di Jakarta yang nanti di periode nanti yang mudah-mudahan kita bisa sinkronize dengan pemimpin yang memang mempunyai visi yang sama dengan Nasdem Jakarta. Nah, ini karena sudah menyinggung pemimpin, kita pengen tahu nih siapa jagoan yang akan diusung oleh paling tidak sebelum diputuskan oleh DPP tentu tingkat DKI sudah punya bayangan lah. Kira-kira siapa figur yang akan diusung untuk Pilkada Jakarta? Saya rasa masyarakat Jakarta sudah tahu lah, karena ini kan bukan hal yang baru pertama kali saya sampaikan bahwa saya ceritakan ihwal daripada Pilkada Jakarta. Bagaimana kita juga mempunyai kader-kader kita di awal. Ada Bang Ahmad Saroni, Gubernur Tanjung Priuk, dia harus jadi gubernur, tapi di daerah Tanjung Priuk. Juga ada former MP kita, beberapa parlemen former kita yaitu Mbak Okia Sukawati. Siapa yang tidak tahu pada saat itu. Sempat juga nama saya disampaikan. Ya, kan? Tapi dalam hal mengerucut perjalanan itu pada saat masa Pilpres mesti ya. Ketika Pilpres selesai, kita kembali bahwasanya berkontemplasi lah melihat bagaimana suara daripada akar rumput kita ternyata menginginkan kembali our former governor kita Mr. Anies Rashid Baswedan to come back to Jakarta. Dan bagi kami Nasdem Jakarta, he still the best. Dan tugas dia juga belum selesai karena beliau masih 1 periode. Konstitusi membuka kepada Pak Anies untuk call of duty kembali ke Jakarta, menyelesaikan yang mungkin belum selesai dengan sebanyak hal-hal item-item masalah yang tadi mungkin kita bahas di awal. Jadi bagi saya dan bagi kami Nasdem Jakarta, kita akan serius kembali mengusung Bapak Anies Baswedan. Artinya tadi kan bicara soal isu transportasi integrasi ya, integrasi transportasi soal ekonomi, terus kemudian soal kepedulian terhadap orang-orang tua segala macam. Pak Anies itu punya kapabilitas untuk menjawab tantangan itu di Jakarta. Rekam jejaknya bisa kita uji. Mas Pro, lihatlah. Kita lihat pedestrian kita lihat jalur sepeda kita, MRT, Jaklingko, masalah kartu Jakarta lansia. Itu kan rekam jejak yang nggak bisa kita abai. Ini yang dikerjakan. Dan ini harus diteruskan. Jangan sampai pertumbuhan jalur sepeda kita stagnan, pedestrian kita stagnan, transportasi kita tidak terkonek, nggak integrate. Akhirnya orang lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi misalnya dengan jualan mobil listrik misalnya gitu kan. Ayo gunakan mobil listrik untuk polusi, padahal ini sama juga air macet di mana-mana. Pak Anies selalu katakan solusinya apa ya, transportasi publik, mass transit. Kalau lihat Pak Anies kan bukan kader ya, sejauh ini belum menjadi kader Partai Nasdem ya, sementara sebelumnya sudah ada kader sendiri yang juga disebut-sebut tadi katanya untuk Gubernur Tanjung Priuk. Ketika kader sendiri misalnya ada dorongan juga dari internal supaya mencalonkan kader sendiri, sementara dari sisi kepentingan yang mungkin
kepentingan elektabilitas dan segala macam itu Pak Anies lebih tinggi, akhirnya Nasdem akan memilih kemana Nasdem nih? Kalau Mas Bro ingat, tidak ada satupun kalimat yang disampaikan oleh Pak Surya itu bahwa dalam setiap pilkada maupun pilpres harus kader Nasdem. Oke. Itu kita harus underline and bold. Tidak pernah. Siapapun itu, yang terbaik kita akan dukung. Oke. Nah, ukuran yang terbaik itu kan pasti selalu ada. Iya. Pasti ada rekam. Dan untuk Jakarta, kita ya masih yakin kami di Nasdem Jakarta, Pak Anies yang terbaik. Suara Nasdem Jakarta itu 11, jadi kalau ya sekitar 10-an persen artinya kan, sementara persyaratan untuk mencalonkan kan 20% atau 25% suara. Artinya harus berkoalisi atau mengajak atau bergabung dengan partai lain. Nah, dalam pandangan Bang Wibi ini kira-kira partai mana yang kemungkinan akan diajak untuk sama-sama mengusung Pak Anies ini? Kita colek besti kita dulu. Oh. Besti kita kan ada PKS sama PKB. Nah, tapi kayaknya kita rasa-rasa besti kita juga sur juga. Oh. Jadi ya saya rasa saudara-saudara kita di Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa mempunyai kesepahaman dalam hal ini. Tinggal kita lihat pendampingnya siapa. Iya. Kalau bicara soal pendampingnya, kalau bicara juga tentang jumlah pemilih Jakarta yang mungkin 60% juga kelompok anak muda, kira-kira siapa yang figur pas untuk mendampingi Pak Anies? Karena Nasdem udah terasosiasikan kental dengan Mr. Anies, saya rasa ada baiknya ini dibicarakan oleh teman-teman koalisi. Teman-teman PKS kemarin mungkin kalau di Pilpres, kalau kita ngomong rintutan daripada Pilpres ya, kemarin kan sudah PKB yang dapat tuh. Ya mungkin PKS. Kalau di PKS yang figur-figur yang sempat muncul kan masih kelompok senior nih. Bang Wibi sendiri nggak berminat untuk ikut mendampingi katakan? Saya? Ya, sebagai katanya mewakili generasi milenial, mendekati generasi Z lah kira-kira begitu. Saya merasa saya butuh waktu untuk lebih berproses di DPRD. Kalaupun ke depan seperti apa, tapi tidak sekarang. Artinya sekarang beri kesempatan kepada figur lain ya kira-kira gitu ya. Saya berbicara pada diri saya. Ya. Ya mungkin figur lain. Oke, saya mendengar juga bahwa kemungkinan pilkada di Jakarta didesain sedemikian rupa supaya ada 2 calon, supaya tidak 2 putaran lah, dengan pertimbangan menghemat atau bla bla segala macam gitu. Waduh, ini gosip dari mana lagi? Nah, kalau dalam pandangan yang bener ini. Bang Wibi, ayo. Kira-kira kemungkinan akan ada muncul berapa calon nih? Saya rasa 3 ya. Ini dari imajinasi saya aja. Saya rasa ada 3 paslon. Mungkin ada 1 independen kan? Oke, yang jadi yang dari partai politik tetap dari partai 2 politik calon. ada 2 poros mungkin. 2 poros ya. Jakarta kemarin ketika pemilu kan Pak Anies itu katakanlah belum bisa meraih 50% plus 1 di Jakarta. Betul. Ya, karena Prabowo yang masih menang. Sementara untuk pilkada di Jakarta itu kan beda dengan daerah provinsi lain. Karena di Jakarta itu harus 50% plus 1 lah kira-kira begitu. Nah bagaimana nih kira-kira kemungkinan bisa mendorong Pak Anies dan kemudian menjadi berhasil? Ini pembicaraan udah konteks pemenangan, padahal itu yang bersangkutan juga belum memutuskan. Ya itu masih sangat jauh, Pak. Jauh, Jadi ya? kita bicara udah beyond ini. Iya. Tapi ya we'll see lah. Namanya kita kan nggak bisa menganalisis terlalu jauh dulu ya. Tapi bila pun itu terjadi ya pasti banyak variabel yang kita kerjakan. Oke. Pernah komunikasi langsung dengan Pak Anies dan Iya jawaban pasti ya. Saya itu komunikasi intens dengan beliau. Saya memaksa beliau untuk Pak comeback Pak. Ini Bapak lihat masalah ini, Bapak lihat masalah itu. Tunggu, Wiwi, rehat dulu. Sampai di acara halal bihalal Timnas, kan beliau juga sampaikan kasih waktu sejenak. Tapi kemarin
di Muara Baru ketika koalisi masyarakat Iya, iya, iya. miskin Jakarta ngumpul kan juga Sudah mulai dia didesak, dia sudah mulai ada gestur ingin menjawab. Nah ini kan udah sinyal-sinyal kan, ya kita tangkap sinyal itu sebagai sinyal positif bahwa beliau memang mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, saya tidak tahu ya, Iya, iya, oke. tapi kita harapkan seperti itu untuk Nasdem Jakarta. Kenapa Bang Wibi menggunakan frasa saya beberapa kali memaksa? Nah, biasanya kalau tokoh-tokoh politik kan, apalagi ada partai yang mencalonkan, orang ada partai mencalonkan aja, dia berusaha untuk mencalonkan diri. Ini kan menjadi menarik, sampai dipaksa. Kenapa mesti dipaksa? Saya meminta lebih tepatnya. Oh, oke. Kok paksa itu luang som ya, luang paksa ini kan nggak ada yang paksa, saya nggak punya maksa apa-apa. Karena dia bukan juga kader Nasdem kan. Ya. Tapi saya meminta. Meminta berkali-kali. Ya, beberapa kali saya meminta ke beliau. Tapi mungkin kemarin itu kan fasenya baru selesai Pilpres ya. Ya, ya, ya. Banyak hal yang mungkin butuh beliau turunkan dulu tensinya. Prosesnya panjang, melelahkan, gugatan di MK, dan hasilnya beliau juga menerima dan mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, bahwa fase etape Pilpres telah usai dan Timnas juga sudah dibubarkan secara ofisial. Ya, pada saat itu mungkin dia akan melihat call of duty, what next depan. Ada panggilan nggak untuk saya? Oke. Bang Wibi sekarang terakhir mungkin bicara tentang passion Bang Wibi sendiri. Apakah memang sejak kecil ingin menjadi politisi atau punya cita-cita tertentu, tetapi karena omnya kebetulan menjadi ketua umum partai, akhirnya terdamparlah di partai politik, atau gimana, bisa ceritakan? Inilah susah jadi orang tidak terkenal. Jadi saya harus, kalau acara itu harus menjelaskan dulu siapa saya. Jadi gini Mas Pro. Jadi ceritanya Wibi kecil itu pingin jadi polisi. Jadi polisi, tes Akpol tidak lolos. Saya harus kuliah lagi D1 untuk menunggu ujian berikutnya, tidak lolos lagi. Akhirnya saya 2 kali tes Akpol tidak lolos. Saya ambil S1 di Trisakti, hukum, supaya setelah lulus S1 hukum saya bisa tes Akpol lagi. Ternyata tidak lolos lagi. Lalu saya harus tes kejaksaan, tidak lolos lagi. Akhirnya saya menyerah untuk di pemerintahan. Nah, setelah banyak kegagalan itu, saya memilih untuk aktif di LSM pada saat itu. Di LSM itu ketika waktu saya skripsi kuliah itu, saya bicara tentang lumpur lapindo. Oke. Nah, saya cari bahannya di situ. Sebenarnya pada masa kuliah ini saya anak band. Rambut saya tuh keribo dulu. Main musik segala macam, gigs to gigs ya kan. Nggak ada pikirannya tentang politik. Baru saya lihat politik itu ketika saya magang lah di Walhi pada saat itu. Di Walhi itu saya banyak ketemu aktivis-aktivis. Ini ngomong serius. Saya pikir nih dengan kok bicaranya tuh beda gitu loh dengan apa yang saya lihat di kehidupan di kampus. Anak gitu. muda ya, kelompok pada umumnya. Agresif gitu. Iya, Saya iya. kayak terpanggil gitu, terprovok sama teman-teman itu. Ada Bang Pius Ginting, ada Mbak Jumi segala macam. Nah, setelah saya selesai di Walhi itu, kebetulan Pak Surya itu bangun yang namanya Ormas Nasional Demokrat. Nah, ketika saya lulus itu, saya di Walhi itu, keluarlah saya ke acara salah satu simposium Nasional Demokrat. Saya melihat ada orang-orang keren pada itu. Ada siapa aja? Ada Khofifah, Anies Baswedan, Budiman Sujatmiko, Sri Sultan Hamengkubuwono, ada Ahok. Ini kok kayak Real Madrid, Los Galacticos ini sih ya nih, keren banget ini Ormas. Nah, nggak disangka pada saat akhir acara itu, saya mesti duduk-duduk lah di parkiran. Pak Surya itu mau pulang dari mobilnya, lewat, berhenti tiba-tiba buka kaca. Ngapain kamu Wibi di sini? Oh, enggak Om, mau lihat-lihat aja. Barulah nggak berapa lama, 1 minggu kemudian, ada teman saya sekarang Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, namanya Martin Manurung, telepon saya. Wibi, ini dari pesan dari Pak Surya, disuruh gabung ke kepemudaan Ormas Nasional Demokrat. Kepemudaan. Join lah baru saya di Nasdem. Join di Nasdem, tapi ternyata passion saya pada saat itu, kayak karena saya dari Walhi pada saat itu, kayak kok
kegiatan kepemudaan ini kok kurang greget ya di saya. Nasdem bikin namanya Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem, LBH-nya lah. Wah, cocok nih LBH. Wah, di situ saya pas, Mas. Advokasi TKW hukuman mati, tentang narkotika, buruh migran, masalah tanah, sengketa. Wah, itu passion saya. Dirasa, kayak ngerasa tuh terluapkan gitu loh. Kayak ketika ada ketidakadilan, tidak apa, cocok. Semangat membantu orang ya. Muda kan, segala macam. Dan berhasil gitu loh. Advokasi kita berhasil. Itu yang bikin kayak, wah ini lebih daripada apa ya, hormon endorfin saya tuh pop gitu. Akhirnya saya memberanikan diri pada saat 2014 nyalek di DPRD DKI. Tapi nggak kepilih 2014 di daerah Jakarta Pusat. Baru di 2019 saya terpilih dan sekarang. Itulah cerita long short story-nya Wibi di Nasdem karena ada ketidaksengajaan itu. Tapi jalur yang tidak sengaja itu dan ternyata bisa menikmati ketika banyak berhubungan dengan bisa membantu orang ya, kira-kira begitu ya. Dan itu tentu berkaitan dengan fungsi anggota dewan sekarang kan, fungsi legislasi, bisa membantu orang juga paling tidak. Iya. Masih ada nggak biasanya kalau orang bicara masuk politik itu kan goalnya ya memegang kekuasaan yang lebih ya eksekutif lah, bukan hanya di legislatif. Iya. Apapun kekuasaan, apapun bentuk kekuasaan itu mempunyai nilainya sendiri, mempunyai etapenya sendiri. Gunakanlah selagi kamu mempunyai kekuasaan untuk hal yang kamu tuju. Jadi apapun bidang kita, mau legislasi, apa, bos ataupun eksekutif. Nah, hari ini saya diamanatkan oleh masyarakat Jakarta Selatan terpilih di DPRD DKI Jakarta. Jangan kufur nikmat dulu. Kerjakan dulu yang maksimal yang kamu bisa dulu, Wibi. Bahasanya seperti itu. Apa yang kamu bisa deliver untuk masyarakat kamu di Jakarta? Sekarang yang sudah dilakukan secara konkret untuk membantu paling tidak di daerah pemilihannya, daerah Cilandak dan sekitarnya Jakarta Selatan, apa yang selama ini sudah lah? Saya lebih membangun satu struktural, Mas. Jadi permasalahan ini nggak bisa piece by piece. Ini semua holistik. Jadi ketika saya domainnya adalah Jakarta ya, tidak hanya Jakarta Selatan. Kalau kita bicara masalah sosial di Jakarta Selatan kan banyak juga. Masalah ketimpangan, masalah kemiskinan, dan lain-lain itu pasti ada. Tapi secara holistik, gimana ini caranya mendesain Jakarta ini dari atas ini bisa dirasakan semua kebijakannya. Tidak hanya wilayah pemilihan saya saja. Tapi tempat di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Utara, bahkan di Kepulauan Seribu. Dalam pandangan Bang Wibi ada nggak sesuatu yang memang belum dicapai nih dalam hidupnya lah, kira-kira gitu? Tentulah, saya baru berapa, Mas? 38 tahun, belum menikah lagi. Ya, banyak hal yang harus saya banyak belajar. Apa nih obsesi yang pengen dicapai yang masih menjadi angan-angan kayaknya? Ya, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah itu kan memang tiap hari sudah dilakukan kan. Kalau hari esok, hari ini lebih jelek dari hari kemarin, itu orang yang merugi kan. Ya ada juga yang kayak gitu kan. Apalah obsesi kita. Nggak akan sejengkal, kita juga nggak tahu besok gimana. Nah karena tadi sudah menyinggung soal keluarga, ada nggak misalnya besok kalau saya jadi pimpinan dewan maka sudah saatnya. Nggak gitu juga lah, Mas. Jodoh semua kan sudah diatur yang Maha Kuasa. Masa nunggu jadi pimpinan baru nikah? Ya, tapi kan tentu punya menghitung. Biasanya orang politik itu kan langkah ke depannya udah dihitung sedemikian rupa. Nggak gitu juga. Saya itu mengalir aja. Oh, jodoh termasuk yang tidak direncanakan? Ada lah, pasti ada. Kita lagi mempersiapkan. Nanti kalau nanti ada acara saya undang nanti, Mas. Oke. Warta Kota liput. Oke. Terakhir mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan kepada Sobat Warta Kota, pendengar atau pemirsa Warta Kota Production, silakan sampaikan. Ya, jangan lupa subscribe dan nonton terus Warta Kota, karena ini kredibel banget. Dan pastilah menjadi satu isian buat pemikiran kita ke depan. Terima kasih.
Oke, demikian Sobat Warta Kota, bincang-bincang dengan Bang Wibi Andriano. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Tentu ini sebagai kader generasi muda, generasi milenial yang akan mewarnai DPRD DKI mendatang menjadi wakil Anda mungkin sebagai warga Jakarta, dan mudah-mudahan Jakarta ke depan akan lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa dalam program wawancara khusus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Warta Kota. Thank you. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.